Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 27 Mei. Ketegangan kembali meningkat di Selat Taiwan akibat aksi Tentara Pembebasan Rakyat TPR Tiongkok. Menurut laporan Financial Times dari AS, TPR kini diyakini sudah mampu melancarkan serangan mendadak ke Taiwan. Sementara itu, South China Morning Post dari Hong Kong menyebutkan bahwa waktu terbaik TPR untuk menyerang Taiwan adalah pada hari kerja sebelum datangnya taifun. Jika infrastruktur penting Taiwan diserang, Pulau Formosa dinilai akan lumpuh. Tanggal 27, Kementerian Pertahanan Nasional mendeteksi 27 jet tempur dan pesawat nir awak Tiongkok di atas zona perairan. 18 diantaranya melintasi garis tengah selat dan menerobos zona udara utara, sentral, timur, dan barat daya Taiwan untuk meluncurkan patroli kesegapan tempur gabungan bersama dengan kapal perang Tiongkok. Media asing Financial Times mengutip informasi dari Taiwan dan Amerika yang mengatakan bahwa Tiongkok memiliki kemampuan untuk beralih dari status damai ke perang dan dapat melancarkan serangan mendadak terhadap Taiwan kapan saja. 俄罗斯要攻打乌克兰的时候，他也是借口动员10几万人，然后进行演习。但是演习结束以后，他并没有撤离，反而是对乌克兰发起行动。他其实是类似的这个思维跟逻辑的。 Media South China Morning Post melaporkan, seandainya Tiongkok menyerang 30 hingga 40 titik infrastruktur utama di Taiwan, mereka dapat melumpuhkan Taiwan dan meraih kemenangan tanpa harus perang. Waktu terbaik untuk menyerang Taiwan adalah pada sore hari kerja di musim panas sebelum taifun tiba. Namun ilmuwan sangsi bahwa Tiongkok mampu memasuki Taiwan secara mulus di saat taifun. Tanggal 27, Presiden Lai Ching-te bertemu dengan anggota delegasi Parlemen Eropa yang mengunjungi Taiwan dan mengucapkan terima kasih atas dukungan mereka. Anggota delegasi menekankan, Taiwan dan Eropa berada dalam situasi yang sama. Negara-negara demokratis harus bersatu untuk mempertahankan demokrasi. Nilai tukar dolar Taiwan terhadap dolar Amerika Serikat terus menguat, menembus 30 dolar Taiwan pada hari Senin, memasuki kisaran kepala 2 dan ditutup pada 29,935 dolar Taiwan. Hari ini, tren penguatan dolar Taiwan berlanjut dan sempat menyentuh 29,82 dolar Taiwan. Pelaku industri menilai bahwa Taiwan memiliki surplus perdagangan besar terhadap AS, ditambah sedang memasuki negosiasi perdagangan dan tarif, sehingga penguatan ini merupakan tekanan yang tak terelakkan. Nilai tukar dolar Taiwan terus menguat terhadap dolar Amerika Serikat setelah menembus 30 dolar Taiwan pada Senin. Selasa kembali dibuka di 29,92 dolar Taiwan dan sempat menyentuh 29,82 dolar Taiwan, mengapresiasi sebesar 1,15 sen. Penguatan ini menimbulkan kekhawatiran, terutama di industri mesin pekakas yang menyerukan kepada bank sentral agar mempertahankan nilai tukar di atas 30 dolar Taiwan. Sektor asuransi jiwa juga mengalami penurunan laba akibat fluktuasi kurs. Pakar menilai tekanan ini baru akan mereda setelah tarif baru AS ditetapkan dan ketidakpastian berkurang. Sebuah pusat penitipan balita swasta di distrik Fengyuan, Kota Taichung, dilaporkan terlibat kasus penganiayaan anak oleh pengasuh pada bulan ini. Biro Urusan Sosial memeriksa rekaman pengawasan dan menemukan total 3 pengasuh terlibat dalam kasus. Mereka dikenai denda berat dan lembaga tersebut diperintahkan untuk berhenti beroperasi mulai Agustus. Namun sebagian orang tua anak meyakini kekerasan yang terjadi lebih parah daripada hasil temuan pihak berwenang. Seorang staf pusat penitipan balita di kota Taichung dituduh melakukan penganiayaan terhadap 14 anak kecil. Tanggal 26, Pemkot Taichung mengumumkan vonis berupa denda sebesar 1,29 juta dolar kepada staf dan lembaga tersebut, serta memerintahkan penghentian operasi mulai Agustus. Namun orang tua korban mengatakan bahwa aksi penganiayaan tersebut lebih serius dibandingkan dengan hasil investigasi pihak berwenang. 发现我的小孩至少有8笔画面是社会局没有提供的。 3 pelaku didenda 600.000, 150.000, dan 140.000 dolar tergantung tingkat keseriusan kasus. Mereka juga dilarang bekerja di bidang terkait selama 20 hingga 30 tahun. Pusat penitipan balita didenda 400.000 dolar dan diperintahkan berhenti beroperasi akibat kelalaian manajemen. Pelaku usaha tidak keberatan dengan vonis tersebut dan menekankan akan bertanggung jawab serta membantu prosedur pemindahan staf. 我觉得就是我们应该负起的责任，就是该做的我们还是要做。当他看到别的保育员对孩子不侍妾的这个动作，他应该当场就要制止啊，然后接着他就应该要通报啊，这是责任呐。那他们也延迟的通报。 Biro Urusan Sosial menyatakan nama pemilik pusat penitipan balita dan 3 stafnya akan diumumkan setelah surat hukumannya dikirim. Setelah diperiksa, 2 staf lainnya yang dituduh orang tua korban dinyatakan telah menggunakan cara yang tidak semestinya dan selanjutnya akan diberikan pembinaan. Pihaknya juga akan membantu proses pemindahan 20 anak yang tersisa sebelum Agustus.
Kebakaran rumah terjadi sekitar pukul 11 malam di distrik Seitun, kota Taichung. Kondisi sempat kritis, untungnya api berhasil dikendalikan oleh tim damkar dalam waktu 1 jam. Pemilik rumah mengatakan bahwa saat itu ia sedang memasak dengan kompor gas portable ketika tiba-tiba terjadi ledakan yang memicu kebakaran. Kobaran api menelangi gelapnya malam disertai asap tebal yang terus membumbung. Pada malam tanggal 26, sebuah rumah bertingkat di distrik Seitun, kota Taichung, tiba-tiba dilalap si jago merah. Saat petugas damkar tiba, api sudah melalap lantai 1 dan kanopi sudah hangus terbakar. Untungnya pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri meski mengalami sesak akibat asap. Ia mengaku sedang memasak dengan kompor gas portable dan kebakaran diduga akibat kesalahan penggunaan. Petugas damkar mengimbau masyarakat untuk memeriksa apakah ada kebocoran gas atau kesalahan pemasangan sebelum menggunakan kompor gas portable. Belakangan ini, Taiwan mengalami sejumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengemudi lansia. Di Jepang, kecelakaan serupa juga kerap terjadi sehingga pemerintah Jepang menetapkan bahwa pengemudi berusia 70 tahun ke atas wajib mengikuti pelatihan saat memperpanjang SIM dan jika terdapat catatan pelanggaran harus menjalani tes mengemudi. Mari kita simak berikut ini. Bapak Uji dulunya mengandalkan mobil untuk pulang pergi ke kantor, namun seiring bertambahnya usia dan cedera yang ia alami, ia dengan berat hati memilih untuk mencabut SIM-nya. Jepang memasuki struktur masyarakat super lansia. Angka kecelakaan yang melibatkan pengemudi lansia kerap terjadi. Pemerintah Jepang mendorong warga lansia di atas 70 tahun untuk mengembalikan SIM secara sukarela dan berhenti mengemudi. 自分じゃ大丈夫とみんな思うんだけど、実際は視野も狭くなるし、音も聞こえにくくなるし。 Pemerintah Jepang mewajibkan warga di atas 70 tahun untuk memperpanjang SIM setiap 3 tahun dan mengikuti kursus serta pedoman mengemudi selama 60 menit. Lansia di atas 75 tahun perlu menjalani tes tambahan terkait fungsi kognitif. Jika ada catatan pelanggaran dalam 3 tahun terakhir, mereka juga perlu mengikuti tes aktual di jalan. Setelah lulus, stiker daun semanggi akan ditempelkan pada mobilnya sebagai peringatan agar pengguna jalan lainnya mendahulukan mereka. Perbedaan terbesar antara lansia dan kaum muda dalam hal salah injak gas adalah daya tanggap pada saat itu juga. そこで間違えたって叫びながら間違った操作をし続けちゃう高齢者の方結構いて、若い時って間違いかけた時におっといけないって直せるんで。 Proporsi kecelakaan di kalangan anak muda juga sangat tinggi, jadi jangan menempelkan stigma berlebihan kepada kaum lansia. Solusi tepat baru dapat diambil setelah penyebabnya ditemukan. Isu pengemudi lansia menjadi fokus utama seiring transformasi struktur populasi di Taiwan dan Jepang. Di saat menemukan cara untuk melakukan perbaikan, ada baiknya pengalaman Jepang juga dijadikan acuan. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.